Apa dulu? Udah tadi kan. Lagi. Lu ke sana. Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini Pagi. setelah beberapa kegiatan kita laksanakan mulai dari pra-UAS, kemudian tryout, dan kita akan melaksanakan ujian praktek yang akan dilaksanakan pada hari Selasa depan. Ya. Nah, sekarang kenapa kalian Zoom? Diadakan meeting Zoom? Karena akan ada beberapa hal yang akan dijelaskan supaya kalian lebih paham dan nggak banyak nanya. Nah, sekarang simak baik-baik ya. Akan dijelaskan oleh Pak Ponco. Silakan Bapak. Menghilang data manusianya. Kan cara menghilangnya. Ya. Terima kasih Bu Rizky ya sudah memberikan waktunya kepada saya. Kayaknya kurang dia. Kalau suara saya segini kalian kedengaran jelas apa enggak anak-anak? Kedengaran, Pak. Kedengeran, oke. Jawabnya semangat dong. Kedengeran Pak, gitu. Jangan kedengeran Pak. Kayaknya belum makan nih. Oke, kita langsung saja untuk menjelaskan bagaimana untuk mekanisme ujian praktek pada minggu depan yang akan dimulai dari hari Selasa ya sampai dengan hari Kamis, yaitu 3 hari. Ya, tetapi dalam waktu 3 hari itu, dalam satu anaknya itu hanya 1 hari masuk saja ya. Oke, untuk lebih detailnya akan Bapak jelaskan di sini. Akan share screen, jangan dicoret-coret ya. Oke, nah ya, nah di sini sudah ada jadwalnya ya, jadwal ujian prakteknya. Di sini sudah ada harinya, yaitu hari Selasa 30 Maret 2021 ya. Jadi Selasa besok ya, bukan Selasa hari ini ya. Nah, dimulai jam 7.30 atau jam setengah 8 sampai jam 11.30. Nah, jadwalnya itu ada agama, bahasa Indonesia, SPDP, bahasa Inggris, dan Penjas. Ini adalah 5 mata pelajaran yang diuji praktekan ya, yang diujikan ya, ada 5. Nah, untuk masing-masing materinya tentunya sudah dijelaskan oleh masing-masing guru yang nanti akan mengujinya. Namun yang di sini yang Bapak jelaskan lebih ke teknis kalian mengikuti ujian prakteknya. Nah, jadi di hari Selasa ini, tanggal 30 Maret, itu siswa-siswi grup A yang datang ke sekolah. Ya, saya tegaskan lagi, di hari Selasa 30 Maret, yang hadir dan ujian praktek di sekolah adalah siswa-siswi grup A. Hanya grup A. Hanya grup A. Nah, di hari Rabu 31 Maret 2021 hanya siswa-siswi grup B. Ya. Di hari Rabu 31 Maret hanya siswa-siswi grup B. Kemudian di hari Kamis ya, 1 April 2021 siswa-siswi grup C. Hanya grup C. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, misalkan nama A, dan nama siapa itu ada di grup mana. Ada juga kemarin sudah dilampirkan sama Bapak di sini. Nah, ini yang grup A adalah nomor absen 1 sampai nomor absen 20, yaitu di kelas yang A. Itu dari Aditama ya sampai ke Mas Rizia.
Itu berarti datang di hari Selasa. Hanya 1 hari Selasa saja. Nah, kemudian di grup B, yaitu percampuran antara kelas 6A dan kelas 6B. Nah, kemarin sudah dikirim semuanya ya, dan kalian pahami nama kalian ada di grup mana. Jika ada di grup B, berarti kalian datangnya hari Rabu. Jika grup A, berarti datangnya hari Selasa. Nah, ini hari Rabu ada 18 siswa. Dan hari Kamis ya di grup C ini ada 15 siswa. Nah, dan nanti untuk teknis prakteknya, jadi Bapak kasih simulasi seperti ini. Nah, misalkan di grup A hari Selasa ini, di hari Selasa dibagi menjadi 5 kelompok, ya, dibagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompoknya kurang lebih ada 4 siswa, ya. Jadi nanti untuk pelaksanaan prakteknya bersama-sama, tetapi beda mata pelajaran. Contoh, misalkan kelompok 1 di jam 7.30 sampai dengan jam 8.15, yaitu di kelompok 1 itu pelajaran agama. Kemudian di kelompok 2 pada saat yang berbarengan juga, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Terus di kelompok 3, kelompok 3 ya, itu SBDP. Di kelompok 4 berarti pelajaran apa tuh kita lihat? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, di kelompok 5 itu di jam yang sama 7.30 sampai jam 8.15 pelajaran penjas. Nah, jadi nanti kalau sudah selesai tinggal muter. Ya. Yang tadinya agama kelompok 1 berarti nanti langsung kelompok 2 masuk ke agama. Dan kemudian kelompok satunya ke kelompok bahasa Indonesia, seperti teknisnya ya. Jadi intinya adalah kalian hanya datang di 1 hari yang sudah ditentukan ini. Misalkan grup A adalah datangnya hari Selasa, grup B hari Rabu, dan grup C hari Kamis. Oh ya. Nah, saya rasa untuk soal kedatangan kalian, saya rasa kalian sudah jelas ya, karena kemarin juga sudah di-share ya untuk jadwalnya. Kemudian, nah ini, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ini ya, di keterangan ini, ujian praktek dilaksanakan di sekolah ya, sesuai dengan jadwal grup yang sudah ditentukan, yang tadi sudah Bapak jelaskan itu ya. Jadi grup A hari Selasa, grup B hari Rabu, grup C hari Kamis. Jadi harus sesuai dengan jadwal grupnya. Kemudian menggunakan pakaian bebas tapi sopan. Ya, bebas tapi sopan. Untuk atasan yaitu menggunakan baju berkerah atau kemeja. Ya. Jadi baju berkerah atau kemeja bebas, ya, nggak harus warna putih, ya, bebas silakan. Kemudian untuk bawahannya itu menggunakan celana panjang bebas, ya, celana panjang bebas silakan. Nah, kemudian memakai sepatu dan membawa seragam olahraga serta alat tulis menulis. Ya.
Nah, untuk sepatunya, silakan kalau mau menggunakan sepatu bebas, yang penting bisa digunakan pada saat olahraga juga. Ya, jangan sampai yang perempuan sepatu ini nih, apa namanya Bu? Flat. Sepatu yang tinggi, pantofel. ya pantofel yang tinggi belakang nanti ya kesleo buat olahraga ya. Jadi sepatunya yang sesuai, yang Jadi, bisa dipakai buat olahraga. Nah, sepatunya boleh silakan bebas, tapi yang bisa dipakai untuk olahraga, gitu ya. Terus kemudian, nah ini yang nomor 4 sangat penting sekali, yaitu mematuhi protokol kesehatan. Memakai masker, ya. Nanti sebelum kamu masuk ke sekolah, di situ kan ada tempat cuci tangan. Silakan cuci tangan dulu, ya. Kurang lebih sekitar 20 detik sampai 30 detik ya. Silakan untuk cuci tangan pakai sabun. Di situ sudah ada. Kemudian menjaga jarak ya. Ketika sudah di sekolah, nanti kelompok 1 itu langsung masuk ke ruang 1 ya. Jadi tidak berkerumun kalian. Jadi misalkan di kelompok 1 ada siswanya itu, saya contohkan di sini ya, Aditama, Alicia, Alvaro, Amel, langsung masuk ke ruang 1 ketika sudah sampai ke sekolah. Jadi tidak boleh di lapangan, tidak boleh di depan kelas gitu ya. Langsung masuk ke ruangan 1. Begitu juga dengan kelompok 2, 3, 4, dan 5. Yaitu langsung masuk ke kelas. Ya. Dan nanti di kelas pun sudah kami persiapkan untuk duduknya itu berjarak lebih dari 2 meter malah. Kalau ruangannya besar, diisi 4 orang, nggak cuma 1 meter, tapi kita bisa 2 meter atau 3 meter jaraknya. Seperti itu ya. Nah itu. Kemudian membawa bekal dan air minum sendiri. Ya. Karena di sekolah pun kantinnya tidak buka. Ya. Jadi tidak bisa beli air minum, tidak bisa beli sarapan. Jadi kalian membawa sendiri dari rumah, biar lebih sehat juga ya. Nah, kemudian yang nomor 6, tadi juga Bapak sudah singgung, ini sudah dijelaskan. Demi menjaga protokol kesehatan, setiap grup akan dibagi menjadi 5 kelompok ya. Tadi yang sudah Bapak jelaskan, di grup A dibagi menjadi 5 kelompok ya. Satu kelompok masing-masing kurang lebih 4 siswa. Nah, seperti itu. Untuk kehadirannya dimulai jam 7.30 sampai jam 11.30. Ini sudah mulai kegiatan, berarti kalian bisa jam 7 atau jam 7.15 lah ya sampai ke sekolah. Karena jam 7.30 itu sudah start ya, sudah dimulai. Gitu. Oke, kemudian untuk tadi soal waktu sudah, kemudian teknis pembagian kelasnya sudah. Nah, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Mumpung sedang Zoom, jadi langsung bisa dijawab. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya. Saya Pak. Siapa namanya? Coba sebutkan. Rosalin Pak, Rosalin. Ya, silakan Rosalin. Apa yang bertanyakan? Boleh bawa HP nggak Pak? Oke, pertanyaan Rosalin, boleh membawa HP nggak Pak? Nah, kegunaannya HP untuk apakah ada berkaitan dengan ujian praktek? Ada guru yang untuk menyuruh membawa HP nggak? Enggak Pak. Tidak. Oke. Jika memang membawa HP, alasannya untuk koordinasi penjemputan, seumpama, Pak saya mau ngabain mama saya biar menjemputnya jam sekian. Tapi kalau soal waktu kan sudah jelas tertera sampai jam 12.30 ya. Nah seperti ini, silakan jika itu memang diperlukan sekali untuk koordinasi sama orang tua ya, soal penjemputan mungkin, atau mungkin yang lain-lain.
silakan tidak apa-apa membawa. Tetapi pada saat di sekolah tidak boleh untuk mainkan, ya. Silakan yang mau membawa jika ada kepentingan ya yang memang harus menggunakan HP pada hari itu, kemudian pokoknya penting silakan gitu. Tapi kami juga tidak menganjurkan bagi yang tidak ada kepentingan membawa HP untuk membawa HP kemudian di sekolah dimainkan, itu kami tidak mengizinkan ya. Jadi intinya seperti itu. Jika memang itu ada kepentingan silakan untuk membawa HP, tapi di sekolah jangan untuk main-main, misalkan selfie-selfie atau malah TikTok atau malah kemudian main game yang lain. Gitu. Begitu ya Rosalin ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Begitu juga dengan anak-anak yang lain. Jadi jawabannya sama seperti tadi. Jika kepentingan yang memang harus menggunakan HP pada saat itu, mungkin koordinasi sama orang tua, silahkan. Ya. Kemudian ada lagi. Ayo, ada lagi tanyakan tidak? Ayo yang mau bertanya silakan, mumpung ada Pak Ponco di sini. Tanyain. Kalau nggak ada baju berkerah gimana? Siapa tuh ya suaranya? Coba sebutkan nama. Jika Dione. Cika? Ya. Ya, Cika tanya apa? Kalau nggak punya baju berkerah gimana? Kalau tidak ada baju berkerah, Ayah, Cika, pertanyaan Cika adalah, Pak, bagaimana jika tidak ada baju berkerah? Nah, tadi kan di situ dituliskan bahwa untuk atasan menggunakan baju berkerah atau kemeja. Jadi bisa berupa kemeja itu artinya baju yang ada kancingnya itu, tapi di sini ada kerahnya. Contoh seperti baju sekolah itu termasuk baju kemeja, Ibu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak harus baju berkerah. Ya, jadi kalau nggak harus kaos berkerah maksud saya, tapi kalau punya kemeja silahkan. Ya. Dan jangan lupa yang paling penting adalah membawa baju olahraga juga. Itu yang penting ya. Karena nanti untuk praktek penjasnya nanti agak kesusahan jika menggunakan celana levis dan menggunakan baju kemeja misalkan. Oke. Ada yang tanyakan kembali? Ayo, nggak usah malu. Siapa yang mau tanya? Sepertinya Seli mau bertanya, Seli? Enggak, Pak. Tidak. Oke. Jadi intinya seperti itu ya. Ujian praktek dilakukan ya di hari Selasa tanggal berapa? Kita ngetes ini, Bu. Ngetes ini jawab. Ujian praktek tanggal berapa? Cantik, ganteng. Dimulai tanggal berapa ujian praktek? 30. Ya, 30. Ya, 30 berarti di hari Selasa. Itu bagi kelompok apa? Untuk grup A. Grup A. Oke. Untuk grup B hari apa? Rabu. Rabu. Tanggalnya? Tanggal berapa hari Rabu ya? 31. Ya. Oke. Terus untuk grup C hari apa? Berapa? Kamis. Tanggal 1. Kamis tanggal 1. Hari Kamis. 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 Hari Kamis. Kemudian untuk mulai dilaksanakan ujian praktik yaitu jam berapa? Setengah 8, Pak. Setengah 8 sampai jam
Setengah 12. Ya. Sampai 12. Oke. Berarti kalau memang ada yang dijemput, kasih tahu orang tua kalian, jemputnya jam berapa? Setengah 12. Ya, pinter. Kerjanya nggak begini ya, gampang ya menjawab. Ya, jadi seperti itu yang bisa jelaskan pada hari ini. Jadi nanti kalian datang ke sekolah langsung masuk ruangan masing-masing ya. Bapak jelaskan di sini. Untuk ruang 1 itu posisinya berada di sini ya. Di sebelah TU. Berarti yang kemarin kelas 4A ya. Paham ya? Ruang 1 di kelas 4A. Kemudian ruang 2-nya ada di kelas 4B. Ruang 3-nya ada di kelas 5A. Ruang 4-nya ada di kelas 5B. Kemudian ruang 5 ada di kelas 6. A. Nah, jadi untuk denah ruangannya seperti itu ya. Nanti akan ditempel di situ nama ruang. Jika kalian sesuai dengan ruangannya langsung masuk saja. Ada pertanyaan dari Yosua nih, Pak, kalau celana cowoknya bebas nggak, Pak? Ya, laki-lakinya juga bebas celananya. Yang penting celana panjang. Mau celana itu terbuat dari levis atau jeans ya. Bahan juga silakan. Yang penting pakai celana semua ya, jangan lupa. Oke, jadi seperti itu. Ya. Nah, kemudian apakah ada yang tanyakan kembali? Kita lagi kumpul bareng nih, yang belum paham silakan ditanyakan. Oke, sepertinya sudah berapa paham, Bu? Iya. Sepertinya sudah berapa paham ya, Bu ya? Sudah paham dari awal. Kalau dimasukin lagi. Kali itu ada mulai. Boleh. Dalam kamar. Kamar kecil ya? Nggak tahu. Tidur. Oke. Itu menghindar. Baik, Ibu sedikit menjelaskan ya tentang pelajaran bahasa Indonesia dan SPDP. Untuk bahasa Indonesia, ujian prakteknya adalah membaca puisi. Puisinya sudah disiapkan oleh guru masing-masing, ya, dan Ibu Sri dan Ibu Rizky. Kalian cukup membaca dan dipelajari puisinya, nanti akan di-share di grup masing-masing ya. Kemudian untuk SBDP adalah menyanyi. Lagu wajib yang harus kalian nyanyikan adalah Satu Nusa Satu Bangsa dan satu lagu daerah pilihan. Lagu daerahnya adalah Ampar-ampar pisang, Anak kambing saya, dan apa ya satu lagi? Apuse. Ya, kalian bisa pilih salah satu lagu daerah yang kalian inginkan. Kemudian menyanyikan lagu wajib dan daerah tersebut akan diiring musik. Nanti musiknya ada dong. Diiringi Bapak ya. Ya, mungkin itu saja untuk pelajaran bahasa Indonesia dan SBDP. Nanti akan di-share ya di grup masing-masing puisinya seperti apa kalian pelajari di rumah, intonasinya, kemudian ekspresi wajahnya harus sesuai dengan puisi. Ibu Sri mungkin mau menambahkan?
Bu Sri, cukup? Nggak ada suaranya. Nggak ada Bu Keperluan Sri apa aja suaranya. yang dibawa, silakan kalian siapkan. Jangan sampai nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut ketika Zoom ini sudah selesai. Jadi semuanya sudah paham ya? Untuk apa aja yang harus dibawa, menggunakan seragam apa aja, pakaiannya apa, segala macam ya. Persiapkan diri kalian aja, maksimalin untuk ujian prakteknya. Jangan sampai kalian sakit, pokoknya kalian sehat-sehat karena kita bentar lagi mau ujian praktek. Udah gitu aja Bu Rizky. Oke. Selamat menjalankan ujian praktek ya. Ingat selalu jaga kesehatan ya, dan sampai bertemu lagi nanti di jadwal yang sudah ditentukan ya. Baik, Ibu tutup. Selamat pagi untuk semuanya. Dadah. Selamat pagi, Bu. Dadah, Bu. Dadah, Bu. Udah ya, Bu. Udah ya, Bu.